Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan Sungai Batang Pasaman dan juga sejumlah mitos dan misteri yang ada di Batang Pasaman yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana kisah legendanya? Silakan disimak berikut ini. Sungai Batang Pasaman adalah sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Sungai ini mengalir dari hulu di Gunung Pasaman menuju hilir di daerah pesisir pantai, yang mana muaranya ada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisi di Kabupaten Pasaman Barat. Beberapa anak sungai Batang Pasaman diantaranya adalah Batang Sumpur, Batang Tingkarang, Batang Asik, Batang Silayang, Batang Tibawan, Batang Mentawai, dan juga Batang Siasam. Adapun terkait asal-usul dari nama Sungai Pasaman serta juga Kabupaten Pasaman serta Pasaman Barat juga adalah diambil dari nama Gunung Pasaman. Sedangkan kata Pasaman diambil dari bahasa Minangkabau dan juga Mandailing yang berarti persamaan. Ya, Pasaman artinya pasamaan atau persamaan. Hal ini merujuk kepada masyarakat heterogen yang tinggal di wilayah sekitar Gunung Pasaman. Sungai Batang Pasaman sendiri terkenal dengan keberadaan buayanya, buaya besar dan juga ganas yang kerap menyerang manusia. Dan terkait hal ini, ada sebuah kisah yang menceritakan keterkaitan antara Sungai Batang Pasaman dan juga buaya sejak dahulu kala. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di wilayah yang bernama Kanagarian Sasak, yang kini terletak di Kecamatan Sasak Ranah Pasisi di Kabupaten Pasaman Barat, wilayah dari muara Sungai Batang Pasaman, telah terjadi persumpahan antara buaya dan juga air. Konon, persumpahan atau perjanjian tersebut pada mulanya terjadi karena ada seorang perempuan yang bertempat tinggal di dekat muara Sungai Pasaman. Karena mayoritas penduduk setempat bermata pencarian sebagai nelayan, yang setiap pagi hingga siang masyarakat menjala ikan di muara Sungai Pasaman tersebut. Hasil tangkapan ikan lalu dijual di pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang menjual ikan hasil tangkapan dengan harga yang mahal, tergantung jenis ikan yang dihasilkan atau berhasil ditangkap. Hingga pada suatu pagi, ada seorang wanita yang sedang mencuci pakaian di Sungai Batang Pasaman melihat ada seekor buaya yang akan siap memangsanya. Dengan sigap, wanita tersebut bisa menyelamatkan diri dari serangan buaya tersebut. Wanita tersebut lalu menceritakan kejadian tersebut kepada penduduk setempat. Maka pada malam harinya dilakukan pertemuan oleh masyarakat untuk membahas bagaimana cara mengantisipasi serangan dari buaya muara yang ada di Sungai Batang Pasaman yang sering terjadi terhadap penduduk desa. Setelah pertemuan selesai, maka diputuskanlah untuk membuat pagar dari bambu dan juga nibung. Pada keesokan harinya, para penduduk mulai bekerja sama untuk membuat pagar perlindungan dari serangan buaya. Penduduk setempat berharap dengan adanya pagar pembatas yang dibuat di sekitaran Sungai Pasaman dapat melindungi mereka dari serangan buaya. Beberapa tahun kemudian, masyarakat benar merasa damai dan juga aman dari ancaman dan serangan buaya berkat pembuatan pagar pengaman yang ada di sekitaran Sungai Pasaman. Para penduduk mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Setiap pagi, para nelayan menjala ikan dan juga siangnya balik ke rumah masing-masing. Sore harinya, anak-anak dan juga orang tua mandi dan berenang di Sungai Pasaman. Mereka sama sekali tidak merasa takut akan bahaya yang akan menghadang. Dan pada keesokan harinya,
ada beberapa penduduk yang mencuci pakaian mereka di Sungai Batang Pasaman. Setelah mereka selesai mencuci pakaian, mereka terkejut dengan adanya penampakan buaya yang sedang mengapung di Sungai Pasaman. Para ibu-ibu dari penduduk setempat kemudian langsung berhamburan meninggalkan Sungai Pasaman tersebut. Lalu, pada malam harinya, semua warga kembali berkumpul untuk mencari solusi agar buaya tersebut tidak muncul lagi di sekitaran Sungai Pasaman. Semua penduduk diminta untuk mengajukan usulan bagaimana caranya mengusir buaya dari Sungai Pasaman. Setelah berdiskusi cukup lama hingga larut malam, maka didapatkanlah solusi, yaitu dengan meminta bantuan dari pawang buaya. Ya, seminggu telah berlalu. Para penduduk kemudian mengantarkan langsung pawang buaya ke Sungai Pasaman. Di tepi Sungai Pasaman, pawang buaya mulai melakukan ritualnya dengan mengucapkan mantra dan melemparkan sebutir telur ke Sungai Batang Pasaman dengan menepuk air Sungai Pasaman sebanyak 3 kali. Maka muncullah seekor buaya dengan ukuran yang sangat besar. Sesaat kemudian, sang buaya kemudian langsung pergi. Setelah melakukan ritual, pawang buaya pun berpesan kepada para penduduk bahwasanya buaya tersebut tidak akan mengganggu manusia dengan syarat, yaitu penduduk harus menjaga kelestarian Sungai Batang Pasaman. Jangan membuang sisa makanan di Sungai Pasaman karena akan membuat mata buaya menjadi perih. Jangan kencing dan buang air besar sembarangan ketika mandi di Sungai Pasaman karena akan menyebabkan buaya terganggu kehidupannya. Setelah menyampaikan pesan kepada penduduk, sang pawang buaya pun pergi meninggalkan penduduk karena semua urusannya telah selesai. Seiring berjalannya waktu, sebulan kemudian, penduduk yang bermata pencaharian sebagai penjala ikan di Sungai Pasaman menambah mata pencahariannya, yaitu dengan mencari lokan. Lokan yang ada di Sungai Pasaman. Lokan adalah sejenis kerang yang hidup di perairan payau seperti di muara sungai, rawa, dan daerah pasang surut. Mereka biasanya ditemukan terkubur di dalam lumpur atau pasir yang ada di dasar perairan ataupun sungai. Ya, para penduduk berbondong-bondong mencari lokan yang ada di Sungai Pasaman di kala itu, karena harganya cukuplah mahal untuk dijual. Hari demi hari, penduduk hidup dengan penuh kesenangan hingga lupa dengan pesan yang telah disampaikan oleh pawang buaya sebelumnya. Penduduk sudah mulai membuang sampah makanan ke Sungai Batang Pasaman, membuang kotoran di Sungai Pasaman, dan melanggar pantangan lainnya. Bahkan ada sebagian penduduk yang percaya bahwasanya buaya yang dahulunya sering muncul tidak akan muncul lagi karena anggapan mereka buaya tersebut sudahlah mati. Alhasil, buaya dan air menjadi murka. Mereka akhirnya membuat sebuah perjanjian, yaitu akan menghancurkan manusia yang tidak bisa menjaga kelestarian Sungai Pasaman. Benar saja, pada pagi harinya, para ibu-ibu dari penduduk setempat mencuci pakaian dan juga karena keasikan bercengkrama, salah seorang ibu-ibu kemudian berteriak ketakutan karena diserang oleh buaya yang sangat besar. Buaya tersebut menggigit kakinya dan kemudian menghempaskannya ke dalam Sungai Pasaman. Semua orang yang ada di pinggir Sungai Pasaman berteriak menyaksikan seorang yang diserang lalu dibawa pergi ke dalam Sungai Pasaman oleh buaya yang besar. Beberapa menit kemudian, semua penduduk mendatangi Sungai Pasaman untuk mencari keberadaan wanita tersebut yang diterkam oleh buaya. Semua cara telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Dan pada malam harinya, para penduduk
kembali dikumpulkan dan beberapa penduduk dari kalangan bapak-bapak mendapat tugas, yaitu membawa pawang buaya yang dahulu pernah membantu mereka untuk mengusir buaya di Sungai Pasaman. Dan pada keesokan harinya, datanglah beberapa penduduk menemui sang pawang di rumahnya. Seorang penduduk mengutarakan maksud dan tujuan mereka datang menemui sang pawang buaya tersebut. Sang pawang berkata bahwasanya dia telah mengetahui maksud dan tujuan mereka datang menemuinya. Pawang tersebut sangatlah kecewa karena pesan yang telah dia sampaikan sama sekali tidak diindahkan oleh para penduduk. Dengan berbagai bujukan dan rayuan, akhirnya sang pawang buaya mau membantu untuk mengembalikan orang yang telah dimangsa oleh buaya. Lalu keesokan harinya, sang pawang pun datang ke Sungai Pasaman dan kemudian mengatakan kepada para penduduk bahwasanya buaya yang selama ini mereka lihat merupakan buaya jelmaan. Mereka sangat terganggu oleh aktivitas penduduk yang merusak keasrian Sungai Pasaman. Sungai Pasaman, tempat mereka sudah diambil oleh penduduk. Perlu diketahui bahwasanya lokasi lokan atau kerang yang selama ini dicari di Sungai Pasaman merupakan lokasi atau tempat peristirahatan buaya. Tanpa berlama-lama, pawang tersebut meminta penduduk untuk menyediakan bantal. Kemudian meminta kepada semua penduduk untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah selesai, pawang tersebut lalu melemparkan bantal ke arah Sungai Pasaman. Selang beberapa menit kemudian, wanita yang diterkam buaya kemudian muncul bersamaan dengan bantal yang sebelumnya dilempar. Para penduduk kemudian bergegas mengambil tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa lagi. Sang pawang pun kemudian berpesan bahwa setiap tahun penduduk harus menumbalkan seekor induk sapi. Jika tidak, maka setiap tahun air dan buaya di Sungai Pasaman akan membunuh manusia. Dan tentunya para penduduk juga harus ikut menjaga kelestarian Sungai Pasaman dengan tidak mencemarinya, baik itu dengan sampah, limbah, dan berbagai jenisnya. Nah, itulah kisah legenda terkait dengan Sungai Batang Pasaman yang ada di Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Sumatera Barat maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.